Halo guys, jumpa lagi bersama gue Andi, tentunya masih di channel Dimas Andiono. Oke, di video kali ini gue pengen bahas ya mengenai istilah apa sih itu kredit macet ya. Apa kategori-kategorinya dalam perbankan ya ataupun dalam dunia keuangan. Oke, langsung aja kita bahas. Seperti biasa sebelum mulai kita intro dulu 1, 2, 3 and seperti biasa sebelum mulai kita intro dulu 1, 2, 3 let's go. Oke guys, balik lagi ya di tutorial. Jadi di video kali ini gue pengen kasih tahu ya, dapat ilmu baru mengenai dunia perbankan ya, terutama dalam hal kredit mengkredit gitu ya. Oke, jadi teman-teman semua perlu tahu ya, ada beberapa istilah ataupun ada kategori-kategori yang dapat dikriteriakan di sebuah kredit perbankan ya. Nah, jadi teman semuanya ketika teman-teman semuanya mau ngambil KPR rumah ya ataupun mau minjam apapun ya yang memang ada hubungannya dengan keuangan ataupun perbankan. Nah, di sini teman-teman semua harus tahu kategori-kategori apa aja yang teman-teman semuanya harus tahu dalam hal perbankan atau kredit perbankan ya. Jadi biasanya teman-teman semuanya tahu ataupun pernah dengar istilah kredit macet. Nah, apa sih itu kredit macet? Nah, kategorinya apa aja yang bisa disebut dengan kredit macet? Nah, kita akan bahas di sini ya. Oke, langsung aja kita bakal mengenal namanya adalah kolektibilitas ya atau call. Kolektibilitas atau call dalam kredit perbankan. Oke, jadi kita mau bahas status kelancaran pembayaran angsuran yang merupakan kewajiban debitur kepada lembaga pembiayaan lumrah dikenal dengan penyebutan status kolektibilitas atau call. Pengertian kolektibilitas dan macam-macam status kolektibilitas itu akan gue coba jabarin ya di video ini. Oke, yang pertama kita perlu tahu apa itu namanya kolektibilitas ya. Mungkin teman-teman semuanya agak masih asing ya apa itu kolektibilitas. Oke, kita akan coba bahas yang pertama. Kolektibilitas dalam bahasa Inggris atau collectability merupakan klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Dalam filosofi pembayaran kembali kredit, terdapat dua dasar analisis debitur dalam pemberian kredit, yaitu itikat baik atau kemampuan membayar, dan kemampuan membayar atau ability of payment. Di mana untuk menentukan karakter calon debitur, diperlukan peninjauan track record secara kuantitatif terhadap kualitas riwayat kredit calon debitur yang ditandai melalui pengecekan kolektibilitas. Bingung ya? Jadi intinya itu yang bisa gue tangkap itu kolektibilitas itu adalah klasifikasi atau pengelompokan ya suatu debitur ya dalam hal pembayaran. Jadi teman-teman semuanya ketika ada pembayaran telat ataupun pembayaran yang lancar dan lain sebagainya nanti akan dikategorikan dalam kolektibilitas berapa ya itu. Ini gitu. Kita lanjut. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok, yakni lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Oke, kita akan bahas ini ya. Jadi untuk fase awal ini disebut adalah pre-screening yang harus dilewati setiap calon debitur. Di Indonesia, pengecekan kolektibilitas dapat diakses secara rahasia oleh pegawai bank ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK ya. Jadi, nah ini teman-teman mungkin agak familiar ya dengan namanya SLIK atau SLIK atau BI checking gitu ya. Jadi teman-teman semuanya pasti agak paham nih ya, familiar dengan istilah ini. SLIK sendiri merupakan sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Melalui SLIK ini, bank dapat menentukan apakah seorang debitur layak diterima pengajuan kreditnya atau tidak. Sebab data tersebut memuat rekam jejak keuangan secara lengkap, termasuk sejarah tunggakan atau utang. Berdasarkan hal ini, bank bisa menentukan nilai seorang sekaligus karakter mereka soal keuangan. Dari nilai tersebut muncullah beberapa status sebagai acuan pemberian pinjaman. Status kolektibilitas dalam dunia perbankan diklasifikasikan oleh Bank Sentral menjadi 5 status atau 5 call atau kolektibilitas. Yang pertama adalah call 1 lancar, call 2 dalam perhatian khusus, call 3 kurang lancar, call 4 diragukan, dan call 5 macet.
Adapun call 1 sampai call 2 tergolong performing loan ya atau PL, sedangkan call 3 sampai call 5 tergolong non performing loan atau NPL. Selanjutnya sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 40/PJOK-3/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum, status kolektibilitas kredit perbankan dapat diuraikan menjadi 5 macam. Yang pertama adalah call 1 atau lancar. Call 1 atau kolek 1 dengan tagar lancar adalah status kolektibilitas tertinggi yang tergolong performing loan atau PL ya, dan ditandai dari riwayat pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo. Ya intinya nggak pernah macet, intinya nggak pernah telat bayar ya. Jadi teman-teman ketika ada pinjaman ataupun teman semuanya mengajukan sebuah pinjaman di suatu bank ataupun suatu platform lain yang memang terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan itu teman-teman semuanya nggak pernah telat ataupun tidak pernah ada riwayat track record nunggak dan lain sebagainya, berarti teman-teman adalah masuk ke kategori call 1 atau kolektibilitas 1 ya. Jadi call 1 merepresentasikan karakter atau watak yang baik debitur karena kelancaran pembayaran kewajibannya ya, atau dengan kata lain apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit. Ya, jadi intinya teman-teman semuanya ketika ada sebuah pinjaman ataupun teman-teman semuanya nyicil motor ataupun lain sebagainya ya, pinjol dan sebagainya. Dan yang notabene teman-teman semuanya nggak pernah telat bayar ataupun selalu tepat waktu ya. Nah itu teman semuanya masih dalam kategori call 1 ya. Sebenarnya teman-teman semua bakal nanya nih, sebenarnya gunanya apa sih kategori-kategori ini? Nah, teman semuanya biasanya akan berpengaruh pada track record teman-teman semuanya ketika nanti ngambil rumah. Biasanya kalau misalnya mau KPR ataupun pengajuan loan dan lain sebagainya ya, yang notabene adalah pinjaman. Nah, itu adalah sebagai rapot teman-teman semuanya ya. Jadi rapot keuangan teman-teman semuanya dinilai dari track record atau kategori call ini. Jadi hati-hati ketika teman-teman semuanya pernah nunggak ataupun masuk dalam kategori yang paling parah ya, teman-teman saya nggak bakal bisa ngajuin KPR ataupun performa lainnya. Oke, yang selanjutnya adalah call 2 dalam perhatian khusus. Call 2 atau kolek 2 dengan tagar dalam perhatian khusus yang populer dengan dunia perbankan disingkat DPK. Ya, jadi teman-teman semuanya mungkin agak familiar dengan istilah DPK. Merupakan status kolektibilitas yang tergolong performing loan, di mana ditandai oleh keterlambatan membayar debitur melebihi tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau 3 bulan lamanya debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga. Nah, jadi teman-teman semuanya ketika teman-teman semuanya pernah nunggak ya antara 1 bulan sampai 3 bulan ya, jadi antara 1 bulan sampai 3 bulan teman-teman semuanya akan masuk dalam kategori call 2 atau kolektibilitas 2. Ini udah mulai hati-hati ya. Jadi jangan sampai teman-teman dapat ataupun pernah nunggak sampai 3 bulan paling lama. Nanti teman-teman semuanya bakal masuk ke kategori call 2. Oke. Penetapan status DPK secara manual diberikan apabila debitur masih dipertimbangkan memiliki aliran kas yang baik namun kurang mampu dalam membayar kewajibannya. Dalam praktek perbankan, umumnya DPK oleh pihak bank sudah dianggap buruk walaupun secara teoritis masih tergolong performing loan. Penyelesaian kredit bermasalah dalam status call 2 dapat dilakukan melalui penagihan biasa atau melaksanakan restrukturisasi tergantung kesepakatan antara debitur dengan kreditur. Ya, jadi teman-teman semuanya ketika teman-teman semuanya ada pinjaman ataupun cicilan dan teman-teman semuanya nunggak selama 1 bulan sampai 1 bulan sampai 3 bulan ya, ataupun paling lama 90 hari. Nah, teman-teman semuanya bakal masuk dalam kategori call 2. Nah, yang tadi dijelasin ya, jadi walaupun teman-teman semuanya masih dalam call 2, tapi bank itu udah notice ya, udah mulai buruk pembayarannya. Selanjutnya adalah call 3, kurang lancar. Call 3 atau kolektibilitas 3 dengan tagar kurang lancar merupakan status kolektibilitas debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya sampai dengan sekurang-kurangnya 120 hari atau 3-4 bulan ya lamanya debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga. Oke, ini jadi teman semuanya ketika teman-teman semuanya pernah nunggak ya cicilan dari
3 bulan sampai 4 bulan, teman-teman semuanya bakal masuk dalam kategori call 3 atau kolektibilitas 3 atau kurang lancar. Oke ya. Penetapan status call 3 secara manual dapat diberikan oleh bank apabila debitur masih memiliki itikat baik. Meskipun kemampuan pembayarannya kurang memadai, namun bank meyakini debitur masih memiliki aliran kas yang cukup baik. Ya, pada tahap status ini bank berkewajiban mengeluarkan SP atau surat peringatan pertama dan mulai melakukan perhitungan aktual terhadap tunggakan pokok dan bunga berjalan, tunggakan penalti berjalan, tunggakan administrasi pembukuan, dan tunggakan-tunggakan lainnya melalui penerbitan ajang piutang. Apabila masih memungkinkan debitur untuk mampu membayar kewajibannya, restrukturisasi dapat dilaksanakan. Jadi teman-teman semuanya, kategori ini adalah ketika teman-teman semuanya nunggak dari 3 bulan sampai 4 bulan, maka teman-teman semuanya akan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 atau call 3. Selanjutnya, call 4. Call 4 adalah diragukan. Call 4 atau kolek 4 dengan tagar diragukan merupakan status kolektibilitas yang menandakan keterlambatan pembayaran melebihi dari 120 hari ya, terhitung sejak tanggal jatuh tempo bulanannya atau maksimum 4-6 bulan debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga. Ya, jadi antara 121 hari sampai 180 hari teman-teman semuanya nunggak. Jadi maksimal 6 bulan teman-teman semuanya itu bakal masuk dalam kategori call 4 atau diragukan. Oke, hati-hati ya. Pada tahap status kolektibilitas ini, bank sudah harus mengambil asumsi angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan dan bersiap mengambil kesimpulan penyelesaian kredit bermasalah melalui pelelangan agunan sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang berbunyi. Jadi ada undang-undangnya ya guys. Bunyinya adalah seperti ini. Apabila debitor cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam artian bahwa jika debitur cedera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijanjikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Pada tahap ini, secara manual, call 4 dapat digeser menjadi call 5 atau kolektibilitas 5 apabila bank telah memperoleh keyakinan bahwa debitur tidak hanya mampu membayar kewajibannya, namun juga tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Di tahap ini pula, bank berkewajiban mengeluarkan SP2 atau surat peringatan kedua ya, dan surat peringatan ketiga kepada debitur. Terakhir, call 5 atau kolektibilitas 5, macet. Call 5 atau kolek 5 atau kolektibilitas 5 dengan tagar macet merupakan kolektibilitas terendah yang tergolong non-performing loan. Ya, jadi non-performing loan yang merepresentasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan oleh debitur dengan menunggak pembayaran pokok selama 180 hari ke atas ya. Jadi sehingga bank berkewajiban melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah paling akhir yaitu melelang agunan untuk menutup PPAP yang terbentuk 100% dari aktiva produktif untuk mengcover resiko terburuk kredit. Ya, jadi teman-teman semuanya ketika teman-teman semuanya sudah lebih dari 6 bulan, maka teman-teman semuanya masuk dalam kategori call 5 atau kredit macet ya. Biasanya istilah itu paling familiar adalah kredit macet. Ketika teman-teman semuanya menunggak atau tidak ada pembayaran sama sekali selama lebih dari 6 bulan. Penyisian penghapusan aset produktif PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aset produktif. Status call 5 atau kolektibilitas 5 lebih populer dengan sebutan kredit macet. Ya, yang tadi gue jelasin. Bank berhak melakukan pelelangan agunan serta mengeluarkan surat peringatan atau SP ya, surat peringatan atau SP sebanyak 3 kali, menerbitkan anjak piutang dan melaporkan riwayat penanganan dan penyelesaian kredit, mulai dari riwayat penagihan, negosiasi, dan restrukturisasi bila terdapat restrukturisasi. Dan restrukturisasi bila terdapat restrukturisasi. NPL secara total pada suatu unit kerja perbankan disyaratkan harus di bawah 3% sebagai ambang batas recoverage call 5.
Secara makro, bila dibiarkan dapat menyebabkan kondisi perekonomian moneter di Indonesia memburuk dan memiliki track down efek terhadap perekonomian keseluruhan. Oke, jadi itu ya guys. Kesimpulan yang bisa gue ambil jadi dalam kolektibilitas ini ada 5 kategori ya. Call 1, call 2, call 3, call 4 sampai call 5. Jadi untuk yang call 1 sebagai disebut juga dengan call lancar ya, atau tidak ada tunggakan sama sekali. Kemudian call 2 dalam perhatian khusus ketika teman-teman semuanya menunggak dari 1 bulan sampai 3 bulan ya. Kemudian ketika teman-teman semuanya masuk dalam kategori call 3, berarti teman-teman semuanya sudah menunggak dari 3 sampai 4 bulan. Selanjutnya teman-teman semuanya ketika nunggak dari 4 sampai 6 bulan maka masuk di kategori call 4 atau diragukan. Sedangkan ketika teman-teman semuanya sudah masuk dalam call 5 ataupun sudah menunggak lebih dari 6 bulan maka masuk dalam kategori call 5 atau kolektibilitas 5 atau yang disebut juga dengan kredit macet. Jadi itu dia teman-teman semuanya. Jadi ketika teman-teman semuanya mau ngambil KPR ataupun mau ngambil rumah atau pinjaman lain ya yang notabene memang di bawah basic atau di bawah naungan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, harus hati-hati dengan kategori ini guys ya. Jadi coba cek lagi kalau ketika teman-teman semuanya masih dalam masuk kategori mana nih. Oke, buat teman-teman semuanya mungkin bingung ataupun gimana sih cara ceknya, cara cek kita BI checking atau slipnya itu aman atau enggak, masuk dalam kategori mana ya. Bingung cara ceknya, gue udah pernah bikin videonya. Ini dia, bisa teman-teman langsung cek ya di sini di atas. Jadi cara cek status teman-teman semuanya gimana caranya, langsung aja ikuti tutorial di atas ya. Itu dia, jadi fungsinya buat apa sih? Apa manfaat buat kita semua? Nah, manfaatnya adalah ketika teman-teman semuanya pasti bakal ya ada teman-teman semuanya namun di titik nanti bakal ngambil rumah, pengen beli rumah, melalui proses KPR dan sebagainya. Nah, itu nanti bakal ditanya ini status teman-teman semuanya dalam slik atau BI checking ini gimana? Masuk dalam kategori 1, 2, 3, 4 atau 1 call lancar, call 2, call 3 atau call 4 sampai atau bahkan sampai call 5 ya. Jadi hati-hati buat teman semuanya yang memang pengen ambil rumah ataupun pengen kredit-kredit ya tentang finansial lainnya, coba cek lagi teman-teman semuanya masuk dalam kategori mana. Oke, mungkin itu dulu ya video dari gue ya. Jadi tutorial ini mungkin semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya jika teman-teman semuanya suka dengan video ini. Aktifkan tanda loncengnya ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. See you next time and bye-bye.